Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu ila hadina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi aswaji auladi wa dzurriyyatil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin awliya wa syuhada sabilillahi rabbil alamin. Hasyirin hadisin jamil malaikatul muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنزلهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا سيدنا مشايخنا شيخنا أساتذتنا saudara marhumin min ahli jamaah masjid al-muhajirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil qail fi mushafil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah yang saya muliakan, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang telah hadir di masjid dalam haflah mubarakah untuk bersama-sama thalabul ilmi. Yang saya hormati kaum muslimin wal muslimat yang masih berada di rumah, barangkali ikut mendengar suara loudspeaker dari masjid. Yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berkenan memberikan kesempatan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting insyaallah kehidupan yang Allah berikan pertolongan, sehat, iman dan Islam, sehingga mudah-mudahan sisa kesempatan daripada kehidupan kita di dunia ini nanti bisa sempurna iman, Islam dan ihsan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya tadi telah mulai muqaddimah pengajian siang hari ini, yaitu membaca satu ayat terusan daripada pengajian kita berapa bulan yang lalu ya? Pokoknya pengajian kayak yang lalu lah. Sekarang kita maknai dulu ya Pak ya, halaman 134 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Kalau dimaknai yang lebih komplit ya wa aqimus sholata, dan berdirilah kamu semua untuk menjalankan sholat. Wala takunu, dan janganlah adanya kamu semua itu minal musyrikina, golongannya orang-orang musyrik, golongan orang-orang musyrik. Aila tatrukuha, artinya janganlah kamu semua meninggalkan sholat. Fa inna syu'ma tarkiha, maka sesungguhnya kejelekan, siksaan meninggalkan sholat itu qad yufdi, sungguh bisa mendatangkan adanya meninggalkan sholat itu ilal kufri, pada kekufuran, ilal kufri, pada kekufuran. Walidha, dan karenanya walidha, dan karenanya qala, bersabda alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man taroka muta'ammidan faqad kafara. Man, siapa orangnya, taroka, yang meninggalkan as-sholata, pada sholat, muta'ammidan, dengan sengaja, faqad kafara, maka sungguh telah kafir. Na'udzubillah min, faqad kafara, maka sungguh telah menjadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Payambagi, maka sayugjanya, siapa likulli mukminin, saben wong mukmin, tiap-tiap orang beriman. Likulli mukminin, tiap-tiap orang yang itu ayyuhafidhu, untuk menjaga, ngeramut, ngopeni, ala sholawati, atas sholat al-khamsi, yang 5. Orang Islam, orang mukmin, sayugjanya, hendaknya nantiasa betul-betul menjaga atas sholatnya, fi awqatiha, di dalam waktunya, fi awqatiha, dalam waktunya, bil khusyu'i, dengan khusyuk, bil khusyu'i, dengan khusyuk, hatta yadkhula, sehingga masuk, fi wa'dihi, di dalam janjinya Allah, fi wa'dihi, dalam janjinya Allah ta'ala, maha luhur Allah, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, biqaulihi, dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh beruntung, berbahagia, bejo. Jadi yang bejo itu sebenarnya bukan yang minum
tolak angin. Tolak angin apa? Nah, yang beruntung, yang bejo itu siapa? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Alladzina, yang mereka itu, alladzina, yang mereka, hum, ya mereka itu, fi sholatihim, di dalam sholat mereka, khashi'una, mereka khusyuk. Khashi'una, mereka khusyuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dimaknai ya alaihi, mudah-mudahan tetap atas Nabi, alaihi, mudah-mudahan ditetapkan atas Nabi, as-salatu, tambah-tambahnya rahmat takzim, wassalamu, dan tambah-tambahnya rahmat salam. Man sabaro alasnate asyrata rakaatan fil yaumi wal lailati banallahu lahu baitan fil jannah. Masya Allah. Man, barang siapa, sopo wongi, siapa saja, sabaro, yang menetapi, istiqomah, terus menerus, alasnatai asyarota, menetapi atas sholat 12 rakaat. Sholat apa? 12 rakaat. Fil yaumi, dalam sehari, walailati, dan semalam, banallahu, bana, maka membangunkan, membuatkan, menciptakan. Siapa? Allahu, Gusti Allah, membuatkan, lahu, baginya, bagi orang itu, baitan, rumah, baitan, rumah, fil jannati, di dalam surga. Pasportnya 12 rakaat, sampai dibangunin rumah di surga, gak usah ngeridit, ya gak usah beli. Dan bahan bangunannya bukan bata, herbal, bukan, emas, berlian, inten, mutiara, itu foto karo herbal yo nek swarga yo ora laku. Mboten laku nggih? Nggih. Ada. Oh, murah temen timbang rumah yang dibuat dari bata dan herbal sama semen. Kemurahan terlalu woi, terlalu nopo? Kalau timbang rumah yang dibuat dari herbal, bata, semen, yuk nek jengkol wis akeh. Ibu, gitu aja terkadang orang udah lupa di rumah aja gitu. Di rumah aja Pak, rumahnya setiap hari dipel sampai 4-5 kali. Palpel. Ame nggak sempet ngaji. Naudzubillah min. Nah, terus ini 12 rakaat niku napa? Wa ya adapun 12 rakaat itu ini sama napalin nih, sama napalin terus diamalin nggih. Rumah di dunia sampean nggak dibawa ke sono. Kalau sampean nanti di sono nggak punya rumah gimana? Nih caranya belinya sama Allah, mas kawinnya ini gampang. Amalin nih. Rakaatani 2 rakaat. Ditulis no, ora ditulis ora hafal men ngomong hafal apa? Rakaatani 2
Qoblal fajri, sebelum fajar. Maksudnya sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah wa ba'da zuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini jadi sholat-sholat selain daripada sholat fardu. Rakaatani ba'da zuhri, 2 rakaat setelahnya zuhur. Wal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla zuhri, sebelum. Ada tambahan lagi nih, wa yustahabu, dan disunatkan arba'un. Apa arba'un? 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar. Wal isya'i, dan sebelum sholat isya. Loro, 2 berapa? 8. 2 kali 4 8. Yang terakhir 4 rakaat, pas 12 rakaat. Minimal amen ini deh, minimal ini. Nanti kalau kita di akhirat nggak punya rumah gimana? Kalau di dunia nggak punya rumah gimana, Bu? Bu, di dunia nggak punya rumah gimana? Ngontrak. Kalau ngontrak punya duit, kalau enggak, ada yang di kolong-kolong itu. Kalau di akhirat ada kolong ya? Ada kolong jembatan ya? Ini terkadang manusia itu sama Allah disiapin gaji yang luar biasa banyaknya, jumlahnya, tapi nggak diambil, Pak. Malah manusia hidup ini milih gaji yang kecil-kecil yang diberikan oleh makhluk, diberikan oleh manusia. Dia lebih seneng kerja sebagai apa? Kerja di pasar, kerja di pembangunan, kerja di, kalau di pabrik saya nggak enak Pak Panut. Di PT, kerja di, milih gajinya yang kecil, paling cuma 20 juta bulan. 20 juta ada nggak, Pak? Sekarang lagi rame teriak-teriak yang gajinya nggak sampai 3,5 juta itu dapat subsidi ya, Pak ya? Ya, aku nggak pernah dapat subsidi sih, Pak. Padahal aku itu pengangguran loh, fakir miskin. Kalau fakir miskin itu definisinya apa, Pak Ustaz? Nggak punya kerjaan, nggak punya gaji, gitu. Kalau fakir yo, ini punya gaji tapi nggak cukup untuk kebutuhannya, punya gaji tapi nggak cukup, akhirnya dikasih BLT, subsidi. Tapi terkadang yang kaya itu rakusnya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jatahnya orang miskin ya diambilin. Saya itu ngisi bensin, Pak, ngisi bensin dulu. Ini mobil mewah-mewah kok belinya semua Pertalite tuh, Pak. Sampean nggak malu apa? Aku bilang, nggak malu ya men itu. Ini jatuhnya orang miskin kayak saya gitu ya, Pak Firman ya. Tabung gas ya begitu, ngisi gas. Anehnya yang orang-orang itu yang melopori, teriak-teriak di jalan itu, ya Pak. Nah, yang bisa sampai kuliah itu orang kaya apa orang miskin ya, Pak? S1, S2, orang kaya miskin. Itu yang melopori demo di mana-mana. Karena apa?
jatahnya dikurangi, asalnya bisa nyolong banyakan itu sekarang naudzubillah min dzalik. Sampeyan tak unjukin nggih, konsepnya gampang. Indonesia, dunia bahkan ini sedang mengalami apa? Mengalami apa? Oh, ujian, kesulitan yang jumlahnya nggak sedikit. Alhamdulillah di Indonesia nggak begitulah. Kenapa? Kuncinya ternyata itu karena ketakwaan bangsa kita. Janjinya Allah itu ada 4. Mayyataqillaha yaj'allahu makhraja. Orang yang benar-benar ibadahnya kepada Allah, maka setiap kesulitan hidupnya diberikan jalan keluar. Ini yang janji Allah. Allah itu gak pernah bohong, bukan kayak manusia. Bahkan masih wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sama Allah dianterin rizki yang gak diduga-duga. Kalau rizki yang memang udah pasti, yo karena kita kerja itu kan rizki yang udah. Tapi yang gak diduga-duga ini terkadang karena ketakwaan itu jauh lebih besar, Pak. Jauh lebih ke saya sendiri alhamdulillah juga kayak gitu. Kalau misalnya boleh ngomong ya Bapak? Kalau ngandelin apa? Ini yo piye? BBM naik udah 10 kali yo nggak naik. Ya repot tuh. Akhirnya alhamdulillah yo diantar rezeki yang jauh lebih besar dari pintu lain. Bu, bener nih sama contoh. Yang kedua nih, mayyatakillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini tak mukadimah dulu Pak Panon ngajinya ini. Karena ini kaitannya nanti dengan menjalankan sholat sama meninggalkan sholat. Sedangkan sholat ini kuncinya ketakwaan manusia. Ibu berarti ini mayyatakillah yaj'allahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, maka dari setiap kesulitan yang dihadapi Allah jadikan mudah. Allah jadikan. Jadi kalau kita ini menghadapi ujian Allah itu jangan malah ngajak orang berbuat jelek itu, ganggu orang banyak, bahkan juga nggak pada ibadah, nggak pada sholat, teriak-teriak, ujung-ujungnya nanti kepentingan turunkan. Paham ya Bu? Jangan mau amen kalau diajak-ajak gitu, enggak. Apalagi kok sampai ninggalin orang yang berani ninggalin sholat Bu sengaja, tadi itu sekali sengaja kafir. Man taraka sholah muta'ammidan faqad kafaro. Naudzubillah min. Sholat ditinggalkan sengaja ninggalin sholat, imannya copot, Islamnya lompat. Jadi tapi kalau ninggalin sholat kok masih punya keyakinan sholat itu wajib, terus hatinya yang menyesal gitu, saya nggak sholat terus tobat, ini nggak sampai kafir insya Allah Pak, fasik namanya Pak. Di zaman sekarang itu orang ninggalin sholat tuh dengan gampangnya Bu, masya Allah di mana-mana. Dan timang ke mall aja nggak sholat, ke pasar, ke Jatinegara misalnya, cari apa nih, Tanah Abang ya, hajatan, tetangganya hajatan nggak sholat, terus jadi penerima tamu karena didandanin nggak sholat,
Karena apa? Sayang apa, Pak? Sayang bedak ya. Ya mending bedaknya bedak FIFA. Lipstiknya ya lipstik. Apa ya enggak kayak punyaan Arsanti, enggak sholat. Karena apa? Sayang nanti kena air wudhu. Atau ya sholat ya wudhu, tapi giliran membasuh bibirnya mingkem. Ini yang namanya ibadah sama Allah asal-asalan, nanti sampai dikasih balasannya itu yo balasan asal-asalan. Beragama asal-asalan yo semuanya nanti balasannya asal-asalan. Nyeselnya kayak apa itu nanti di akhirat. Karena apa? Kita mati gak bisa balik lagi. Ya Allah, kalau saya tahu begini nih, saya dulu ngapain di dunia kok semuanya asal-asalan. Ngaji asal-asalan, sholat asal-asalan, ngasih infak ya asal-asalan ya Bu ya. Maksudnya saya gitu asal-asalan. Di rumah banyak duit ratusan juta, ngasih infak hari Jumat tuh 2.000. Hari gini kok di kota amal masjid masih ada 2.000 loh Pak Firman. Enggak ngenes loh. Kayak 2.000 lento opo. Dan itu nanti dikembalikan ke sampean sendiri. Nih loh, infakmu berapa? 2.000 perak. 2.000 yang pilih yang udah lecek, bau. Yang tuyul aja nggak mau ngambil, tuyul sekarang pinter-pinter, mana mau ngambil 2.000-an, 5.000 nggak mau, 10.000 nggak mau. Kalian pengen tahu tuyul nggak? Tunjukin, nggak mau. Tuyul sekarang udah didoktrin yang warna biru sama warna merah. Kalau 2.000 warna apa? Buh apa ya? 5.000. Sampean jangan itu meninggal semuanya sampean tinggal, duit tinggal, emas semuanya ditinggal, rumah, mobil ditinggal. Terus sampean capeknya ngumpulin sekian puluh tahun itu yang sampean bawa ke sono apa? Jalanin perintah agama yo salah-salah, ngaji salah, sholat, baca Quran yo. Tiap hari baca Quran ya Bu ya. Apa nunggu bulan Ramadan? Ya Quran nunggu bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan giliran Ramadan juga baca. Karena apa? Lemes. Lemes duluan. Jangan Bu. Dulu itu ada yang menyesal gak karuan itu. Wis. Benar-benar nyeselnya seumur-umur itu. Karena apa ya? Menjalani aktivitas hidupnya nggak sungguh-sungguh, nggak sungguh. Kalau dalam bahasanya anak santri itu gitu, manjada wajada, manjada wajada. Jalankan suatu itu dengan sungguh-sungguh, pasti kamu akan menemukan. Kerjakan suatu bijiddin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh aktivitas kehidupan, apalagi yang nilainya amal-amal soleh. Karena apa? Semuanya akan terpulang kepada diri kita masing-masing. Gajinya, ganjaran, pahalanya semuanya berpulang ke sampean sendiri. Alangkah menyesalnya kalau kita nanti ternyata menerima apa yang telah lakukan umur selama hidup di dunia ini, ternyata hasilnya asal-asalan. Ini mulai kita membahas ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas diterangkan Bu, kitab ini menerangkan asalnya cuma ditahdzir sama Allah. Ditahdzir itu diweden-wedeni dengan siksa.
Siapa orangnya yang meninggalkan sholat? Ini sholat yang dibahas Pak. Sholat, karena sholat as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Yang mengerjakan sholat dengan baik dan benar artinya menegakkan agamanya sendiri. Tapi kok sholatnya dijalankan asal-asalan berarti menghancurkan agamanya sendiri. Akhirnya dalam kitab ini dijelaskan, siapa yang meninggalkan ibadah sholat sehingga atau menunda-nunda sholat sehingga waktunya habis, padahal sholatnya ya diqadha, tapi waktunya ditunda, akhirnya sampai waktunya habis, maka uzziba finnari hukban, Allah akan menyiksa dalam neraka orang yang itu disiksanya di dalam hukban. Hukban ini dimaknai apa Pak? Ternyata itu hukban al-haqbu sama nuna sanatan. Dia akan disiksa oleh Allah selama 80 tahun. 80 tahun ini 80 tahun akhirat. Masya Allah. Sehari akhirat itu 1000 tahun dunia. Sedina nek akhirat niku padha kalih 1000 tahun urip nek donya. Setahun padahal jumlahnya pinten berapa hari itu Pak? 360 hari kali 1012 kali 24. Sehari semalam berapa? Sehari akhirat itu sama 1000 tahun dunia. Setahun 360 kali 83 tahun pinten? Aku ngitung-ngitungi karena aku ya siap-siap Bu, karena ya saya dulu ya pernah ninggalin sholat itu karena kesiangan, karena ini pernah, tapi karena ketiduran subuh, tapi karena nggak disengaja ini, karena nggak disengaja. Jadi kalau orang yang tidur kok sampai tidurnya kesiangan terus sholatnya itu waktu sholatnya habis, itu sama Allah diampuni, jadi dikasih nikmat lah dia. Kalau subuh kesiangan, tapi nggak langganan. Kalau santri kan kesannya langganan, setiap hari kok siangan gitu. Alasannya, lo batasnya di sana diterangin nih Pak Jarat. Kok udah azan kok tidur lagi, lalu bangun kok waktunya habis. Nah ini dosa yang besar ini Pak. Tapi belum masuk azan dia tidur, begitu terbangun kok waktunya udah habis. Ini insya Allah ini nikmat Allah. Tapi kalau sengaja mundurin waktunya sholat sehingga waktunya habis terus dia baru sholat, namanya qadha. Ini yang diancam oleh Allah, tak siksamu. Kenapa? Begitu meremehkan terhadap perintah Gusti. Wong Gusti Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang ngasih hidup dan kehidupan sampean, yang menjaga hidup dan kehidupan sampean, yang mengalirkan darah yang mengalir di setiap ruas tubuh yang ada dalam diri kita, yang kita pakai dalam sehari-hari jadi sehat ini, yang ngedip-ngedipin mata kita, yang keluar masukin napas yang sampean pakai. Masa dipanggil Allah kok, padahal panggilan Allah memberikan kemuliaan tertinggi. Kemari sholat, maka kamu beruntung. Hayya alal falah, hayya alal, kemari hambaku kemari sholat toh.
Ini loh, sampean tak kasih. Enggak. Artinya enggak itu kan ada yang dipilih yang lain. Kalau sampean hayya 'alal falah, jawabnya sampean apa? Insyaallah la haula wala quwata illa. Ngoten lho Bu. Hayya 'alas shalah, insyaallah Allah la haula wala quwata illa bil. Sampean hayya 'alas shalah ngirisin kangkung. Hayya 'alas shalah masih berhargaan mana sama remote TV tak? Remote TV berhargaan mana? Allah. Suami sampean aja kalau manggil sampean masih ngicilik apa? Remote. Kira-kira sampean gimana? Apalagi atasan sampean di mana kerja. Saat dipanggil atasan sampean masih main HP, kira-kira gimana, Pak? Allah yang manggil. Lihat, begitu banyak manusia yang begitu acuh, gak peduli terhadap panggilannya Gusti, tapi masih tetap pengen diakui sebagai hambanya Allah. Dan kalau ditanya nanti sampean mati pengennya masuk surga apa neraka, Mas? Swargane sopo? Paham betul, Pak? Paham Ibu? Tolong ini disadari betul dengan ikhlas supaya kita menjalankan perintah agama itu seneng gitu loh. Kenapa? Kalau dalam ayat di Al-Quran itu begini Bu, siapa orangnya yang ridho dengan kehidupannya dunia ini, dia lebih enjoy, dia lebih seneng, lebih bahagia, lebih bangga dengan nikmat dunia ini, dan dia nggak pengen nanti setelahnya matinya ketemu Allah. Sampeannya ditemu Allah nggak? Kita nanti ketemu Allah nggak? Loh, lah kalau kita nggak ketemu Allah di akhirat gimana itu? Wong nanti di akhirat itu tinggal Allah loh Bu, nggak ada yang lain. Lah adanya sampean, makhluknya ini, manusia itu adanya kalau nggak di surga tinggal Allah. Suami sampean di mana? Kira-kira di mana? Surga apa neraka Bu? Kira-kira Bu? Surga, amin. Istri sampean Pak? Kira-kira surga apa neraka Pak? Surga, amin. Asal tetap matinya iman Islam. Karena kalau dihitung-hitung Mbak, kita itu kayak begini sikap kita mengisi kehidupan, kayak begini nih, kayak saya ini. Kalau mati nanti kira-kira banyakkan dosa kita apa pahala kita kira-kira Pak? Kalau saya kayaknya pasti banyakkan dosanya gitu. Karena apa? 24 jam sehari semalam sama Allah itu udah dibagi. Ini loh kehidupan yang ideal. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini loh kehidupanmu yang ideal. Hei manusia, dibagi sama Allah 8 jam untuk istirahat, tidur, silaturahmi, bercanda guru dengan anak, istri gitu loh Pak, 8 jam. Barangkali ya jalan-jalan ke mana? Manjingan itu. Tapi nggak boleh jangan 8 jam lebih. 8 jam aja. Yang 8 jam itu untuk ikhtiar kerja. Kalau lembur biasanya nambahnya berapa kan? 8 jam juga. Wah, ini ora suge-suge gumen aku. Lalu 16 jam.
Untuk apa itu 16 jam Pak Panut? Demi orang Korea itu. Sekarang ganti Korea kan ya. Demi orang Korea yang pelitnya kayak demit itu. Pelit apa? Wah. Sama Allah yang maha loman, maha segalanya. Berapa jam? Lah untuk sholatnya paling 4 menit. Kalau kali 5, 20 menit. Ngaji sebulan pisan cuman 1 jam. 1 jam aja gak ikhlas. Coba 1 jam aja sampean gerundel hatinya. Dianggapnya ngaji itu nguntungin Pak Firman, Pak Panut gitu kali, nguntungin Zainul gitu. Ngaji itu pahalanya buat sampean sendiri yuk. Wah nemen wong saiki jan nemen kok. Idealnya 8 jam itu untuk ibadah, Bu. Sedangkan kita setiap hari ibadah itu cuman sampean hitung sendiri deh. Sampean hitung sendiri, hitungan dewe. Nanti kalau saya ngitung sampean nggak enak sama saya. 8 jam untuk ikhtiar cukup udah. Saya itu kerja cuma setahun 20 hari Pak Panut. Cukup untuk setahun Pak Panut. Aku kerja pokoknya 20 hari. Selebihnya aku nggak mau. Orang-orang bekerja ya aku tidur. Kecuali ngaji begini Pak. Cukup. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Masa gak percaya? Siapa yang pasrah marang Gusti Allah dengan takwa yang insya Allah sekuat tenaga kita bersungguh-sungguh, semua akan mencukupi. Allah akan cukupi semua kebutuhan kita. Aku nyontoh itu malah burung peking, burung prit. Burung peking itu setiap beranak, anaknya 4. Dan hebatnya setiap mau nelor, mau beranak itu loh, dibikin rumah baru, Bu. Rumah baru. Burung manyar dibikin rumah baru. Mana rumahnya cakep-cakep. Burung manyar dulu kalau di pohon tebu itu cakep gitu. Tipe berapa itu? Lo sampean udah 15 tahun rumah 1 juga belum beres. Anak 2 puyengnya, anak 2 puyeng. Burung sekali beranak 4 itu kalau disape langsung mandiri, gak ada yang repotin orang tua. Nah kita, anak kita udah sampai kuliah S1, S2 masih salahnya didik di mana kita, Pak? Contoh apa yang keliru diberikan ke anak ini? Sedangkan jaminan Allah, orang beriman semuanya adalah dicukupi kaya raya, tidak hanya dunia, akhirat dikasih surga. Orang kafir sekaya apapun gak dapat di akhirat surga itu. Dan kalau dia punya duit berapa ratus triliun misalnya, jangankan kau untuk beli surga, Pak, beli rumputnya surga aja sebatang gak akan pernah dapat, Pak. Karena haram bagi orang kafir menikmati nikmat sur. Lu sampean dikasih keistimewaan kayak gini, kemuliaan kayak gini kok gak diterima, gak seneng gitu loh. Paham Ibu? Bu, nanti pulang dari sini suaminya diajak ngaji. Suami sampean kemana ini? Kalau diajak baris rajin, diajak naik sepeda gowes, diajak apa? Agustusan ini senam gini. Mangatnya kayak kok yo kecil bener cita-cita hidupnya itu loh. Bu, Ibu, Bu, diajak Ibu. Suaminya sampean diajak ngaji. Saya itu karena sayang. Soalnya apa? Suami sampean pasti orang Islam. Kalau orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, masa bodoh, jor situ deh. Udah cara ibadahnya kayak gitu,
nggak peduli terhadap syiar agamanya. Terus yang harus mensiarkan agama Islam itu siapa? Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Islam yang punya kewajiban mensiarkan agama supaya kelihatan besar di lingkungan sini adalah kita orang Deh kembali, sholat kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya Bu, sebaik-baiknya itu gini Bu, kriterianya orang yang punya ilmu, insya Allah ini bisa menolong orang yang nggak punya ilmu. Orang yang punya ilmu ini akan bisa mendongkrak, mengkatrol orang yang nggak punya ilmu. Caranya nopo? Gampang. Orang yang punya ilmu suruh jadi imam, orang yang nggak punya ilmunya ikut jadi sampean nilainya podo. Paham? Orang yang punya ilmu ngajar, orang yang belum punya ilmu ini datang tok, walaupun nggak nulis, walaupun nggak ngapalin, walaupun nggak ngamalin, walaupun datangnya sambil ngantuk-ngantuk, walaupun datangnya hatinya, pikirannya kemana ini? Halo? Tapi walaupun grundel, gak ikhlas, pikirannya kemana-mana, datangnya pun juga udah kayaknya mau kayak mikul beras 2 kintal, nyampe di sini tapi sampean betah, gak ditinggalin. Sampean inilah dalam ujian kenaikan pangkat, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Karena apa? Ma la yudriku kulluh la yatruku kulluh. Kalau sampean menjalankan perintah agama belum bisa sempurna, maka jangan kamu tinggalkan keseluruhannya. Paham betul? Idealnya orang Islam semuanya alim, baca kitab pinter, tuntunan agama ini semuanya paham. Tapi sampai seumur kita ini sekarang kita belum bisa, belum jadi alim. Ya udah, kalau saya belum alim maka berarti saya harus muta'alim. Kun aliman. Kalau bisa Pak, urutan pertama A. Yang kedua, au muta'alliman. Kalau sampean belum alim maka sampean cukup muta'alim, belajar. Paham Pak? Yang ketiga, belajar ya wis gak mampu karena udah tua, wis tua ya. Ya gak mungkin kok usia segini itu harus belajar kumpul sama cucunya sampean yang gedenya segini nih. Datang ke TPA belajar Iqra, terus sampean pakai seragam Iqra, seragam apa? TPA. Di belakangnya sambil gendong tas. Tapi sampean gak diterne karo bojone sampean gak. Setiap hari berangkat ke masjid jadi murid TPA. Kenapa? Sampai seusia tua ini belum bisa baca Al-Quran. Saya pengen bisa baca Al-Quran. Sampean siap mentalnya begitu Bu? Nanti daftar ke TPA sini, terus pakai seragam TPA sini, tiap hari sampean berangkat ke sini sambil bawa TPA, belakangnya gendong tas TPA. Siap Bu? Siap Bu? Gak siap. Tiap berapa bulan sekali ada ujian kenaikan kelas, dari Iqra 1 ke Iqra 2, ketiga lagi diuji, sampean keliru, terus gak naik kelas. Siap terus begitu Bu? Gak siap. Kenapa gak siap? Kata orang sono gini, mendingan saya biar goblok terus deh.
daripada goblok saya ketahuan orang di sini. Akhirnya ridho orang seperti ini. Gak bisa itu istilah lain apa Pak? Kalau goblok misalnya tersinggung ya kan? Gak bisa, gak paham, tapi gengsinya gede. Biarin, mendingan saya mati aja, nanti ngadep ke Allah. Ditanya sama Allah, kamu saya kasih umur berapa? 60 tahun. Kok baca Quran 60 tahun sampai 60 tahun nggak bisa baca Quran? Apa di kampungmu nggak ada ustadz? Nggak ada pewaris Nabi? Nggak ada yang mau ngajar Quran? Jawabnya sampean apa, Bu? Kalau sampean dihakimi di depan Allah kayak gini, Masya Allah, kayak apa ya, Ben? Sambo yang pangkatnya hampir jenderal penuh itu sekarang pucet. Saya dengerin pidato terakhirnya, menggebu-gebu. Di Polri memang ada 1-2 orang yang akhlaknya nggak bener, kelakuannya rusak. Nggak taunya yang rusak, Bu, sampean ajak suami sampean, Bu, keluarga sampean. Saya bener, Bu, ngaji itu yang bapak-bapaknya sepi itu hanya di sini. Saya Firman, Pak Firman. Oh, ngaji no Al-Hidayah itu bapak-bapaknya ya penuh, Al-Ansor ya penuh, An-Nur itu ya penuh. Isi ini itu pangkatnya apa sih bapak sini, Pak Firman? Jenderal semua kali ya. Saking sibuknya jadi udah nggak bisa ada waktu untuk akhirat. Kalau memang mereka itu lebih ridho dengan kehidupan dunia, nikmat dunia ini, lalu memang nggak peduli ketemu Allah, pasti Allah juga nggak mau menemuin mereka. Lalu di akhirat kira-kira mereka ini hamba siapa? Kalau nggak diaku hamba Allah, kira-kira mau gelandang di mana? Kalau di dunia gelandang masih ada yang ngurusin, ada dinas sosial, ditangkepin ya Pak. Di akhirat sampean sayangi suami sampean, Bu, ajak ibadah, ajak ngaji. Kalau misalnya sholat sering ditinggal-tinggalin, sampean tegur, jangan takut-takut sampean kalau ngajak kebenaran kebaikan. Paham nggih? Paham nggih? Wes hitungannya siksaan ninggalnya sholat sekali itu tadi udah nggak usah diterusin ya, karena saking banyaknya jumlahnya. Al-Hukban itu adalah 83 tahun. Siapa orang yang meninggalkan sholat atau menunda-nunda sholatnya sampai pada akhirnya sholatnya habis terus diqadha, disiksa oleh Allah 83 tahun. 83 tahun itu tahun akhirat, sedangkan sehari semalam akhirat hitungannya sama 1000 tahun dunia. Berarti 1 tahun kali 360 kali 1000 itu sudah 360.000 kali 83 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lah umur di dunia cuma 60 tahun kok disiksa sampai ribuan tahun. Lah terus sedangkan yang dinikmati di dunia ya cuma begini. Kalau punya mobil mewah yo mobil itu, kalau punya duit banyak yo, kalau punya istri cakep yo itu, suami cakep yo itu. Bu, sampai nanti punya bidadari nggak di surga itu? Punya bidadara nggak? Ternyata kalau ibu-ibu itu Pak Firman nggak ada bidadara, Pak. Karena apa? Puncak kenikmatan bagi wanita itu sebenarnya bukan laki-laki. Sampeyan tak bilangin, aku itu laporin jamaah itu Pak Firman, banyak Pak Firman. Karena udah pensiun, terus laki-lakinya ya tinggal terima gaji pensiun. Asalnya waktu masih aktif gajinya banyak, karena udah pensiun tinggal
istrinya masih muda Pak, itu kalau nafkahi batin dimasukin speaker nggak ini? Kalau nafkahi batin itu ngomongnya istrinya begini Pak Firman, no, buka sendiri, ntar tutup sendiri, dilapin sendiri. Wah, perempuan buka sendiri, ntar tutup lagi. Jadi tinggal dianya malah baca, main WA. Kayak apa itu tersiksanya laki-laki, walaupun itu cerita Pak Kiai, kalau istrimu sakit itu sama nggak kayak istri-istri yang lain? Maksudnya nggak usah dibawa ke dokter, nggak usah dibawa puskesmas. Istri sakit bawain emas aja, 5 gram apa 10 gram langsung sembuh Pak, sakitnya sembuh. Asalnya ngelipru aja di tempat tidur. Gak usah Pak Ustadz dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke puskesmas kok. Bawain emas. Bu, masih sakit Bu. Langsung lompat. Sembuh. Karena perempuan ini memang mudah hiasan, dan puncak kenikmatan bagi sampean Bu itu adalah perhiasan. Makanya di surga nanti sampean disiapinya perhiasan yang paling baik, tapi bukan laki-laki perhiasannya. Kalau laki-laki itu memang puncak kenikmatannya mungkin ya Pak Firman ya, Pak Firman ya. Makanya laki-laki itu nurut aja, berangkat pagi, pulang pagi, berangkat pagi, pulang. Apalagi istrinya gak ngambek gitu. Puingong itu. Biasanya nggak bawa-bawain, ya bawa-bawain. Biasanya nggak beliin gitu. Kalau minta apa-apa langsung dibeliin. Makanya laki-laki yang soleh, perempuan yang solihah, puncak kenikmatannya adalah disiapin di surga. Sampean perhiasan, laki-laki disiapin bidadari. Wanita yang begitu. Mohon Pak Firman. Oleh karenanya ibu-ibu, sampean harus jadi solihah. Caranya gimana? Sisa umur kita itu loh sampean pakai ibadahnya yang bener gitu loh. Ibu, aku itu sering ngomong di sini, kalau waktunya ngaji begini, sampean bilang sama suami, saya nggak masak juga nggak nyuci, gitu loh. Paham kan? Aku juga nggak mau ngepel rumah. Kenapa? Kewajiban suami itu membayar, gitu loh, kepada yang memang istri mau menuntut ilmu itu harus dibekelin. Kalau perlu dikasih sugesti, Bu, besok 3 hari sebelum pengajian sampai habis pengajian 3 hari, ibu gak usah masak. Mesti laki-laki gitu Bu. Nih, duit tak cukupin, gak usah masak Bu, beli nasi padang terus. Gitu Pak Panut. Ya, ini istri mau ngaji disibukin ngepel, nyuci, masak jengkol. Lah, apes bener sampean dapat laki-laki. Deh, dirubah ibu ki, dirubah ki, dirubah ki. Jadi habis ngaji gini sampean pulang itu udah niat, aku bulan depan ngaji lagi. Jadi sampean tulisannya dicatat terus begitu sama malaikat di buku catatan amal, ngaji sampai hari-harinya datang, sampean dapat pahala berapa itu? Tapi kalau sampean di sini udah ngomong bulan depan nggak ngaji, lah sampean nggak dapat apa-apa, kosong blong. Buku catatan amal sampean disobek, rek dilapor ke Allah. Nah ini kok kosong, dapatnya apa sampean? Kadang sekarang gitu, laki-laki itu nggak mau ngasih sugesti sama istri yang mau nuntut ilmu. Malah terkadang laki-lakinya malah ngojok-ngojokin, Bu, nanti nggak usah ngaji ya Bu, kita jalan-jalan ke ngajak jalan-jalan anak-anak beli pempes.
beli pepes sampai nggak ngaji, ninggalin perintah Allah. Iki apa ya? Kenapa begini, Pak? Saya sampaikan seperti ini. Aku izin, Bu. Umat Islam kok kesadarannya gini amat itu. Saya itu tiap Kamis Legi itu ke Lirboyo, Bu. Barombongan saya naik. Kalau saya itu lagi gak capek yo minta dianterin anak bawa mobil. Kalau saya itu capek bener ya akhirnya naik bis. Kalau duitnya lagi banyak yo habis dikasih Pak Firman gitu naik pesawat saya. Hanya pengen ngaji saya ke sono. Dan di sono ngajinya cuma berapa? Gak ada 1 jam kiai ngaji itu. Yang datang dari Palembang, Singapura, Malaysia, Brunei, Riau, kalau Jawa Timur, Jawa Tengah mah udah numplek deh. Kenapa? Selama kamu dalam majelis ilmu, nuntut ilmu, maka kamu ada di naungan rahmati Allah. Dan sampean insya Allah tercatat sebagai walinya Allah. Karena semua walinya Allah, semuanya adalah seneng nuntut seneng datang ke majelis ilmu. Makanya ini saya tularin ke sampean, murid di sini yo. Gak tahu murid apa temen lah ini. Temen aja lah. Teman belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan kita nanti ya sekali-kali pernah diaku sebagai walinya Allah. Mudah-mudahan terus-terusan bisa menjadi wali Allah karena kita terus hadir di majelis ilmu. Yang ketiga tadi, Bu, kalau kita ini nggak bisa seperti anak-anak nuntut ilmu, kalau di pondok, Bu, harus ngasih makna, harus ngartiin, nanti tes maju ke depan, nggak bisa keliru disetrap. Akhir tahun semua kitab yang dikasih makna harus penuh. Misalnya jumlahnya kitab ini ada 20, ya 20 kitab harus maknanya semuanya penuh. Nggak ada yang boleh ketinggalan 1 lafadz pun. Nanti disetor ke guru, setelahnya itu ditandangi guru baru bisa dapat tanda masuk untuk daftar ulang. Kalau ini nggak penuh, itu nggak dapat tanda masuk, berarti nggak bisa daftar ulang. Setahun itu berarti nggak naik kelas. Kalau sampean begini jelas gak, wes jauh. Udah, kalau begitu sudah diamalin hadis Nabi, perintah Nabi yang ini. Gak bisa jadi alim belajar seperti anak-anak yang memang di pesantren. Gak bisa kayak anak-anak yang di pesantren mustamian, sampean teko cukup mendengarkan, cukup ngrungokne tok, ganjarannya podo. Ngrungokne dengerinnya udah gak bisa karena kupingnya budek. Memang kupingnya udah budek karena sampai tua ya gak pernah udah, kalau memang kupingnya udah budek, matanya ya udah yang terakhir pilihannya muhibbat, senengo marang wong sing ngaji, seneng sama orang yang wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima. Alim gak, belajar gak, ngrungokne kupingnya gatel, seneng boro-boro, fatah luka, hancur, kamu pasti hancur. Kamu pasti, ini hadis sahih. Au kala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min. Wis, sampean pilihannya gampang. Oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau belum bisa mengamalkan agama secara maksimal, maka sebisanya gak boleh ditinggal. Jadi orang alim gak bisa. Kalau jadi murid lagi, yo gak bisa. Kalau saya harus mendengerin, yo nggak bisa karena kuping udah sampean seneng aja lah sama orang yang seneng. Saya dulu tinggal di Narogong, Bu.
ada seorang yang pilot Garuda itu, umurnya udah karena pensiun Garuda Indonesia Singapura, tiap hari itu datang ke kamar saya itu. Saya kan punya ada kamar kecil gitu waktu pertama kali gitu. Saya ngajar di sekolah di negeri itu. Tiap hari datang, Pak, sampai masya Allah rajin bener. Aku sampai malu. Terkadang aku nggak ada itu, dia udah ada tuh. Terkadang aku pergi itu yuk, dia masih tetap nungguin pengen ngaji, saking pengennya bisa baca Al-Quran. Akhirnya tak ajarin Iqra. Iqra itu sebenarnya gampang Bu, hurufnya Al-Quran itu cuma 25 huruf. Kalau sampai sehari ngapalin 2 aja, kali pertemuan berapa kali cuman tuh? Misalnya ngapalin alif sampai paham, alif, 2 hari, ba, terus nanti meningkat caranya mencari makhrajnya, ab. Pinter, cepet sampean. Pak Haji oke itu cuman berapa kali pertemuan saking semangatnya bisa, baru praktek gandeng huruf cepet bisa, apalagi makhrajnya udah bener. Bedain hak dengan hak, jangan sampai kok hak sama hak sama. Kalau hak ke dalam kalau kaf gak usah mantul, kalau kof harus aku. Jangan sampai kok alam nasroh laka sodrokku wadona angka wizrokku. Imam yo ora iso ngaji yo wani ngimami. Paham ya Bu? Sampean semangat toh gitu loh, mumpung masih ada umur. Jangan nyerah itu, orang Islam nyerah. Di Pakistan, di Afghanistan, anak-anak kecil, bahkan di Palestina, ibu-ibu perang setiap hari dibom sama Israel. Itu kemana aja bawa Quran, ngapal Quran, sambil lari yuk ngapal Quran. Di pengungsian yuk ngapal Quran. Lah kalau sama di sini, kalau duduk tuh ngapal apa Bu? Hah? Ngapal WA ya? WA. Ngapalin apa? Bu, dirubah Ibu dirubah umur kita udah sekian tahun habis yang kayak gitu, sisanya sampean pokoknya sampean pinter lah, harus pilih yang terbaik buat apa? Bekal kita nanti bareng-bareng di akhirat. Mudah-mudahan sampai nanti di surganya lebih inilah. Saya di emperan sampai di surga. Wah, lagi Pak Firman udah di dalam, nggak taunya aku masih di luar. Pak Firman. Loh, Zainul yang biasa ngaji kok malah. Amin. Yang terakhir, sampean nggak usah takut jadi orang Islam. Insya Allah sampean mlebu swarga. Insya Allah masuk. Walaupun sampean matinya itu penuh dosa, tapi kalau istiqomah iman Islam sampean insya Allah ditolong oleh pertolongan yang datang gak hanya sedikit dari sesama umat masih lampu. Kalau saya tanya, kalau di sini itu harus sholat zuhur bareng sedunia, semuanya masjid sholat zuhur, habis sholat semuanya doa. Di saat tahiyat akhir pun semuanya juga doa. Assalamu alaina wa ala ibadillahis, keselamatan atas kami dan atas hamba-hambamu yang soleh, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat. Habis itu wirid, setelahnya wirid imam mimpin doa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimin. Ya Allah, orang Islam laki-laki perempuan, mudah-mudahan Kau ampuni dosanya Allah sejagat raya. Amin. Kalau sampai didoakan jumlahnya orang miliaran, kira-kira doa orang ini dikabul nggak? Kabul. Walaupun sampai meninggalnya bekalnya banyakkan dosa, insya Allah dosa sampai
diampuni Allah. Belum lagi kalau sampai dibawa ke masjid, saksikanlah apakah mayit ini mayit benar, mayit baik. Jawabannya yang datang apa Pak? Baik. Malaikat kira-kira berani nggak nyatet yang lain nggak baik gitu? Malaikat nyatetnya sama dengan kesaksian. Padahal ini hidupnya juga nggak pernah, tapi Islam gitu loh. Apakah sampean semua yang hadir bersaksi kalau ini mayit baik? Baik. Malaikat nyatanya gimana? Baik apa elek? Makanya sampean jangan suka nyakitin tetangga, Bu. Kata Nabi, orang yang 3 rumah dari tetangganya itu kok bersaksi matinya ini baik, insya Allah sampean orang baik. Tapi kalau tetangga rumah yang nyumpahin, syukur modar loh, dar. Naudzubillah min. Jadi perannya tetangga itu luar biasa. Makanya kalau sampean masak itu ya kalau bisa itu jangan nyakitin hati tetangga. Ibu nyenengin tetangga gitu loh. Masak kangkung, kalau bisa ya bagi kangkung. Masak ikan asin, kalau bisa ya bagi. Jangan tangga cuma dikasih baunya doang. Paham ya? Tangga itu saudara sampean yang paling deket. Sampean orang Jogja kalau sakit di sini, gak mungkin orang Jogja kok datang duluan. Yang datang duluan siapa? Apalagi sampean mati, kita meninggal, gak mungkin orang Kebumen yang datang duluan sini. Yang datang duluan siapa? Ya tetangga. Aku orang Kediri. Kalau misalnya meninggal di sini, ya gak mungkin orang Kediri kok datang duluan sini, Pak. Yang datang duluan siapa? Makanya kalau sampean baik dengan tetangga, insya Allah diberkahi Allah. Baik. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sampean yakini betul nih di hati sampean, aku harus ngaji, nuntut ilmu. Apa janji nih Gusti Allah? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang mau mendatangi majelis taklim, yang mau datang ke majelis akan angkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan janjinya Allah Al-Qur'an ini sampean terima dengan ikhlas, terus sampean jalankan dengan penuh keimanan, sampean betul-betul kehidupan dunia akhiratnya nanti dimuliakan Allah. Amin ya robbal alamin. Semangat Bu yang ngaji, semangat. Ini saya cuma hari Kamis ini agak bingung, karena Kamis tanggal 25 Safar itu saya diajak nginep di Indramayu, itu ada Habib Lutfi. Sedangkan pas hari Kamisnya itu jadwal ngaji di Lirboyo. Saya ini bingung, ini datang yang mana ini? Jadi yes, mudah-mudahan nanti dipilihkan yang terbaik. Saya ngaji, nuntut ilmu ke pondok, atau saya ikroman ikut bareng-bareng sama Habib Lutfi. Baik, ada tanya jawab silakan. Ibu ada tanya jawab? Ambil minum Bu. Betul kan? Ibu ada yang tanya Bu. Nggih, mboten wonten nggih, monggo doa. Diaminin Bu, kalau ada yang doa harus diaminkan. Orang kalau ada orang Islam yang mendoa kok nggak mau ngaminin, itu nyakitin sesama orang Islam. Jadi kalau ada WA aja kok tolong doain saya yo, ini sampean harus amin. Jangan kok enggak.
Itu dosa itu. Di antaranya hilang berkahnya kalau umat Islam nggak mau mendoakan sesama orang yang pertama. Yang kedua, istri nggak mau doain suami. Istri nggak mau doain, sampai setiap hari harus doakan buat suami, Bu. Ya, mohon. Baik, bagaimana ibu hadir saudara kami hari ini sebelum doa untuk ada kalanya kita doakan saudara kita yang telah menghubungi kita, keluarga kita yang ada di gereja asli, malin almarhum Bapak Eko Fulan dan para jamaah yang telah menghubungi kita yang biasa sholat berjamaah dan duduk bareng di Masjid Al-Majid ini telah menghubungi kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمين وعلى آل سيدنا محمد صلى آمين. الله عليه وسلم. آمين الحمد لله رب العالمين. آمين اللهم يا رب العالمين آمين يا رجاء السائلين آمين وأمان الخائفين وحرز المتواكلين آمين يا حنان يا منان آمين يا ديان يا سلطان يا آمين. سبحان يا قديم الإحسان. آمين. اللهم بحرمة سيدنا محمد آمين. وآل سيدنا محمد آمين. وأزواج سيدنا محمد آمين. وذرية سيدنا محمد صلى الله آمين يا عليه الله. وسلم. آمين. وسيدنا أبو بكر الصديق آمين. وسيدنا عمر بن الخطاب بن الفاروق آمين. وسيدنا عثمان بن عفان بن آمين. زبير وسيدنا علي المرتضى. وأنت يا الله رب الأعلى والأرض السماوات والأرض وبجاه سيدنا حسن والحسين وأنت المحسن إلينا وبجاه سيدنا إسماعيل. وأنت يا الله يا سميع دعاء يا سميع الدعاء اسمع دعاءنا آمين يا اسمع الله. دعاءنا آمين. اسمع دعاءنا آمين يا الله. آمين. وأمن خوفنا آمين. واستر عيوبنا واغفر آمين. ذنوبنا آمين يا الله. وأمواتنا آمين. وأحيانا وتقبل حسناتنا وكفر آمين. سيئاتنا واسأل يا الله عندك من العذابنا آمين. فائزين شاكرين محرومين مغفورين من الذين لا خوف عليهم ولا هم آمين. يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عين صاد يا عين صاد يا عين صاد. الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين آمين يا الله. رحيم. فإن الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم نسألك بحرمة هذا النبي الكريم أن ترزقنا إيمانا آمين يا الله. ثابتا تبشر قلبا ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبتنا عليه وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وعملا صالحا مقبولا لا إجابة لك يا نور يا نور النور يا عليما ما في الصدور. أخرجنا وجميع المسلمين إلى الظلمات إلى النور في الدين والدنيا. آمين يا الله. وتوفنا مسلما آمين يا الله. صالحين برحمتك
Bapak Ibu sekalian, kalau ada kurang berkenan kata-kata saya atau yang lain, mohon maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua akan terus istiqomah, diberi kekuatan untuk mengisi sisa kesempatan hidup di dunia ini untuk yang terbaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.